Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Fitri Awalia dari kelas PAIB semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 22101078. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu mengenai pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan komponen kurikulum. Selamat menyaksikan. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki fungsi yang beragam dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya, dilihat dari stakeholder yang berkaitan dengan kurikulum itu, maupun dilihat dari karakteristiknya. Beberapa pandangan mengenai fungsi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berfungsi sebagai alat atau media untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai pengorganisasi belajar yang tersusun dengan cermat. Kurikulum selalu disiapkan dan dirancang bagi siswa sebagai salah satu aspek yang akan dialami oleh siswa. Oleh karena itu, merancang kurikulum akan amat penting artinya bagi upaya pembentukan dan pembinaan karakter siswa, agar mereka mandiri dan juga menjadi sosok yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakatnya. Ketiga, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman. Misalnya, pedoman kerja bagi guru dalam menyusun dan mengorganisasi pengalaman belajar siswa. Pedoman bagi guru untuk mengadakan evaluasi terhadap tingkat perkembangan siswa dalam kerangka belajar mereka, dan juga pedoman bagi guru dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat, bagi pimpinan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki situasi belajar agar lebih kondusif, menciptakan situasi belajar yang menunjang situasi belajar siswa ke arah yang lebih baik, memberikan bantuan kepada para guru dalam menjalankan tugas kependidikan mereka. 5. Kurikulum dapat juga berfungsi sebagai pedoman bagi administrator, terutama untuk mengembangkan kurikulum secara berkelanjutan. Yang keenam, kurikulum dapat berfungsi sebagai panduan bagi pelaksanaan evaluasi agar proses belajar mengajar dapat diketahui efektivitasnya. Yang terakhir, kurikulum bagi orang tua memiliki fungsi yang amat besar, karena dengan demikian orang tua dapat memantau perkembangan anak-anak mereka. Di samping fungsi, kurikulum juga memiliki peranan, yaitu 1. Kurikulum dapat berperan untuk mewariskan nilai-nilai positif, nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Misalnya, di dalam kurikulum dikembangkan pengalaman belajar yang membuat siswa memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, sopan, dan santun. Dalam hal ini, kurikulum dikatakan memiliki peranan konservatif. Peranan lain kurikulum adalah membantu siswa agar memiliki kemampuan yang disebut dengan transferable skill. Kemampuan yang dimaksud adalah suatu kemampuan yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar lebih lanjut pada situasi yang baru yang akan mereka hadapi. Peranan kurikulum seperti ini bisa disebut dengan peranan kreatif. Peranan yang ketiga dari kurikulum adalah peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini merupakan mekanisme seleksi oleh kurikulum akan peranan yang pertama dan juga yang ketiga. Nilai-nilai budaya mana yang harus diwariskan, serta perkembangan mutakhir mana dari perkembangan ilmu yang harus diwariskan dan diinformasikan kepada siswa. Harus diseleksi sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. Tidak semua warisan budaya dapat dan perlu diwariskan, begitu pula tidak semua perkembangan dalam dunia informasi dan pengetahuan perlu diwariskan. Oleh karena itu, peran seleksi yang dilakukan oleh kurikulum ketiga peranan ini haruslah berjalan seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Tugas guru, kepala sekolah, orang tua, pengawas, dan masyarakat secara umum adalah untuk menyelaraskan ketiga peranan tadi. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu
tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut satu persatu. Yang pertama, komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan itulah yang akan dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang akan dijalankan. Nanti, berhasil atau tidaknya sebuah program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatan, yaitu 1. Tujuan jangka panjang. Dalam tujuan jangka panjang ini, menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai-nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolah atau setelah lulus nanti, seperti bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Terdapat tujuan sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan juga yang lainnya. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Dalam tujuan jangka pendek ini dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Misalnya, siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul, siswa dapat mempraktekkan sholat, dan juga yang lainnya. Dalam sebuah kurikulum lembaga pendidikan biasanya terdapat 2 tujuan, di antaranya 1. Tujuan yang dicapai secara keseluruhan mata pelajaran atau bidang studi. Tujuan ini biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh para lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Dalam tujuan ini, biasanya bisa disebut dengan tujuan kurikuler. Pada kurikulum yang sekarang berlaku, tujuan ini tertulis dalam bentuk standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar. Setelah dijabarkan oleh para guru, diperoleh indikator dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menentukan isi atau materi yang dibakukan sebagai kurikulum, kita terlebih dahulu sebagai perencana kurikulum itu harus menyeleksi isi agar bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Kriteria yang dapat dijadikan perkembangan antara lain 1. Kebermaknaan atau signifikasi. Kebermaknaan suatu isi atau materi dapat diukur dari bagaimana esensi atau porsinya dalam kaitan dengan isi materi disiplin ilmu yang lain. Yang kedua, manfaat atau kegunaan. Adapun parameter, kriteria pemanfaatan isi adalah seberapa jauh dukungan yang disumbangkan oleh isi atau materi kurikulum bagi operasionalisasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang ketiga, pengembangan manusia. Kriteria pengembangan manusia ini mengarah pada nilai-nilai demokratis, nilai sosial, atau pada pengembangan sosial. Materi pembelajaran dapat disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk 1. Fakta. Sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting terdiri dari terminologi, orang, dan tempat, serta kejadian. Yang kedua, konsep. Suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kekhususan-kekhususan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga, teori. Teori ini merupakan penjelasan mengenai hubungan antara suatu konsep dengan konsep yang lain. Yang keempat, generalisasi. Merupakan kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus. Ini bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian. Yang kelima, prinsip.
yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang keenam, prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Yang ketujuh, hukum ini merupakan teori yang teruji kebenarannya. Yang kedelapan, istilah atau kata-kata pembendaharaan yang baru dan khusus diperkenalkan dalam materi. Yang kesembilan, contoh atau ilustrasi, yaitu hal-hal yang atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Yang kesepuluh, definisi. Definisi itu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Yang ke-11, postulat adalah anggapan dasar yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Ketiga, komponen media atau sarana dan prasarana. Media merupakan sarana perantara dalam pengajaran. Media juga bisa disebut sebagai perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi, memahami sajian guru dalam pengajaran. Yang keempat, komponen strategi pembelajaran. Strategi ini merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran juga dapat tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan juga mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, strategi pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan cara olah hati, olahraga, dan olah otak. Strategi pembelajaran yang demikian menyiratkan bahwa strategi yang digunakan harus mampu melakukan pemberdayaan terhadap seluruh potensi siswa. Yang kelima, komponen proses belajar mengajar. Komponen ini bisa disebut sangat penting dalam proses pembelajaran, sebab dapat diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir, komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Evaluasi kurikulum juga bisa dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Evaluasi kurikulum ini memiliki peranan penting baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Beberapa model evaluasi kurikulum diantaranya 1. Konteks, yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis, tujuan, dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program kegiatan yang bersangkutan, seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan. Yang kedua, input, bahan, peralatan, dan fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan. Input ini meliputi dokumen kurikulum dan materi pembelajaran yang akan dikembangkan, staf pengajar, sarana dan prasarana, media pendidikan yang digunakan, dan lainnya. Yang ketiga, proses, yaitu pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut, meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar, pengelolaan program, dan lain-lain. Yang keempat, produk, yaitu keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan yang mencakup jangka pendek dan juga jangka yang lebih panjang.
Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.